Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang paper saya yang berjudul Fungsi Kematangan Perkembangan Anak dalam Perspektif Harlock. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 121208015. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan setiap anak sejatinya akan berbeda setiap masing-masing anak. Bahkan dalam kasus anak kembar pun tetap berbeda. Namun ada perkembangan yang wajib dilalui oleh setiap anak. Hanya saja berbeda waktu pencapaiannya. Perbedaan perkembangan tiap anak harus dijadikan pembelajaran bagi orang tua, pendidik, maupun pihak yang menggeluti dalam bidang anak, bahwa harus bisa lebih memahami pola asuh setiap anak, kondisi kemampuan, dan hasil yang diharapkan juga harus berbeda. Seharusnya setiap anak mendapatkan perbedaan dalam pola asuh, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak memiliki tugas perkembangannya masing-masing, yang terkadang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Namun jika berhasil dicapai, akan muncul rasa bahagia. Nah, di sini ada metode yang saya gunakan, yaitu metode kualitatif, yaitu literatur review, dengan mengkaji beberapa sumber dari artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan fungsi kematangan dalam perkembangan anak dalam perspektif Harlock. Sekarang masuk ke pembahasan, yaitu pada prinsip perkembangan. Elizabeth Harlock menjelaskan tentang prinsip yang terjadi pada proses perkembangan menjadi 10 bagian dalam bukunya yang berjudul Development Psychology. Antara lain, perkembangan awal adalah masa kritis atau critical period, dinamakan sebagai masa kritis pada tahun awal perkembangan karena pada tahun awal inilah akan menjadi penentu bagaimana perkembangan selanjutnya. Usia anak di tahun awal bisa dikatakan sebagai tahapan yang penting karena banyak aspek yang mengalami perkembangan, termasuk sikap anak, kebiasaan, dan pola perilaku anak tersebut. Hal tersebut akan menentukan sejauh mana anak dapat menyesuaikan diri hingga usia yang bertambah tua. Dan yang kedua ada perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi. Yang dimaksud di sini adalah perubahan pada anak memiliki pola yang serupa. Pola tersebut tidak akan berubah walaupun terdapat variasi dalam kecepatan perkembangan. Secara prinsip anak akan mencapai tingkat perkembangan yang sama, hanya saja waktu pencapaiannya yang berbeda. Yang ketiga ada perbedaan perkembangan dalam setiap individu. Setiap individu memang diciptakan berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Harlock. Setiap anak secara biologis dan genetis benar-benar berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan dalam kasus sebagai bayi kembar. Perbedaan perkembangan tiap anak ini seharusnya dijadikan pembelajaran bagi orang tua, pendidik maupun pihak yang menggeluti dalam bidang anak untuk lebih memahami sebagai pola asuhnya, kondisi kemampuan dan hasil yang diharapkan juga harus berbeda tiap anak. Seharusnya setiap anak mendapatkan perbedaan dalam pola asuh sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat ada tiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Setiap anak akan mengalami tahapan perkembangan yang berantai. Harlock membagi tahap perkembangan menjadi dua, yaitu yang pertama ada periode equilibrium, berarti anak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan periode disequilibrium berarti anak menemukan kesulitan dalam penyesuaian diri dan sosialisasinya. Yang kelima ada perkembangan memiliki resiko. Setiap tahap perkembangan memiliki bahayanya tersendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, psikologis, bahkan sosialnya. Jika perkembangan suatu anak tidak meningkat atau datar, berarti anak sedang mengalami gangguan. Yang keenam ada perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan atau stimulus. Fase ini biasa disebut dengan fase masa peka. Stimulus sangat penting dalam perkembangan anak karena perkembangan akan berjalan sesuai apabila terdapat stimulus dari lingkungan sekitar.
Yang ketujuh, ada perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Pengaruh kebudayaan pada perkembangan anak dapat dilihat dari kebiasaan seorang anak dalam melakukan hal yang dianggap normal atau tidak normal, benar atau salah, rasional atau irasional, serta baik atau buruk, sesuai dengan kebudayaan pada lingkungan sekitar. Yang kedelapan, ada harapan sosial pada tiap tahapan perkembangan. Setiap anak memiliki tugas perkembangannya masing-masing yang terkadang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Namun jika berhasil dicapai akan muncul rasa bahagia di diri anak tersebut. Yang kesembilan, ada keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Harlock menjadikan keyakinan tradisional pada setiap manusia tingkat usia sesuatu hal yang penting karena menyangkut penilaian dan evaluasi diri sendiri. Kesepuluh, ada perkembangan merupakan hasil kematangan dan belajar. Menurut Harlock, kematangan adalah terbukanya karakteristik atau sifat yang secara potensial sudah ada pada anak dan berasal dari warisan genetik individu. Fungsi kematangan. Fungsi kematangan di sini ada dua, yaitu fungsi filogenetik. Yang dimaksud di sini adalah fungsi umum yang terjadi pada individu seperti merangkak, berdiri, duduk, dan berjalan. Perkembangan yang terjadi itu akibat pengaruh neurologis, peningkatan kendali otot, serta peningkatan kekuatan. Pengaruh genetis yang diwariskan sangat memengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, ada fungsi ontogenetik. Fungsi ontogenetik di sini berarti fungsi khusus yang terjadi pada setiap individu, perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun di dalam bentuk pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan masing-masing individu seperti berenang dan mengemudi. Walaupun umur anak sudah mencapai kematangan untuk berenang, tetapi anak tidak akan bisa berenang jika tidak diberi latihan berenang. Ini berarti tanpa adanya fungsi tersebut, perkembangan tidak akan terjadi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dari prinsip perkembangan anak. Prinsip perkembangan anak ini diawali dengan setiap fase perkembangan selalu berkaitan dengan periode perkembangan yang mendahulinya. Prinsip perkembangan dapat diartikan juga sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Yang kedua, ada hubungan antara kematangan dengan perkembangan. Kematangan di sini memberi batasan sampai mana sih perkembangan anak didapat atau tidak. Walaupun diberi motivasi dan pelatihan yang tepat, jika anak belum melalui umur yang siap, anak tidak akan meresponnya. Sedangkan keterlambatan pemberian kesempatan belajar juga saat kondisi anak sudah siap dapat mengakibatkan anak mungkin tidak dapat mengeksplor kemampuannya secara optimal. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.